Bukan hanya tape singkong atau ubi kayu, tape jenis ini pun ternyata dapat kita olah menjadi mol tape atau mikroorganisme lokal dari tape. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, endogenous microorganism atau mikroorganisme lokal adalah bahan organik yang sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian organik ataupun dalam dunia peternakan karena banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh dari bahan organik tersebut. Dan salah satu jenis mikroorganisme yang banyak kita kenal adalah mol tape atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari tape. Berikut ini adalah 8 manfaat dari mol tape yang banyak kita kenal. Manfaat yang pertama, mol tape dapat dijadikan sebagai dekomposer dalam pembuatan pupuk kompos. Yang kedua, mol tape dapat dijadikan sebagai dekomposer dalam fermentasi kohe atau kotoran hewan atau pupuk kandang. Yang ketiga, mol tape dapat dijadikan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair atau POC. Yang keempat, mol tape dapat dijadikan sebagai probiotik dalam fermentasi pakan ternak peliharaan kita. Yang kelima, mol tape dapat kita gunakan sebagai salah satu fungisida organik pada tanaman kita. Yang keenam, mol tape dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan banyaknya nutrisi yang dapat diberikannya pada tanah dan dapat memperbaiki struktur biologis tanah. Yang ketujuh, mol tape dapat menekan bakteri dan jamur patogen yang ada pada tanah maupun pada tanaman kita. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, mol tape dapat kita gunakan untuk mengatasi bau tidak sedap baik yang ada di kandang ternak maupun bau tidak sedap yang ada di kamar mandi atau di septic tank. Nah, setelah mendengarkan 8 manfaat dari mol tape dalam dunia pertanian dan peternakan, tentu saja teman-teman sekarang menyadari bahwa mol tape memang merupakan bahan organik yang sangat kita butuhkan dalam dunia pertanian dan peternakan. Nah, selama ini yang sering saya perkenalkan pada teman-teman lewat video-video saya adalah mol tape yang terbuat dari tape singkong atau tape ubi kayu. Lalu di dalam video-video tersebut banyak komentar yang masuk yang menanyakan apakah tape ketan juga dapat kita olah menjadi mol. Karena tentu saja di beberapa tempat untuk mendapatkan tape singkong sering terasa agak susah. Karena itu mungkin teman-teman membutuhkan alternatif untuk membuat mol tape dari bahan selain tape singkong. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman cara membuat mol tape bukan dari tape singkong tapi dari tape ketan. Di depan saya saat ini ada tape ketan yang sebetulnya ini sudah kadaluarsa karena jamurnya sudah terlalu banyak dan baunya sudah menyengat. Dan justru karena jamurnya yang sudah terlalu banyak, maka tape ketan ini malah menjadi sangat baik untuk kita olah menjadi mol tape. Jika teman-teman memiliki tape ketan yang sudah kadaluarsa, yang tidak dapat dikonsumsi lagi, jangan dibuang. Karena dapat kita olah menjadi mol atau mikroorganisme lokal yang memiliki segudang manfaat dalam dunia pertanian maupun dalam dunia peternakan. Untuk membuat mol tape dari tape ketan ini bahannya sangat sederhana. Di sini hanya ada 3 bahan yang tersedia. Yang pertama adalah tape ketan itu sendiri. Ini tape ketan ini beratnya kurang lebih 1 kilogram. Kemudian bahan yang kedua adalah air cucian beras sebanyak kurang lebih 4 liter. Dan bahan yang ketiga adalah gula merah sebanyak 1,5 ons. Tentu saja teman-teman dapat menggunakan gula jenis lain, baik gula putih atau gula pasir, molase ataupun sumber glukosa yang lainnya. Nah, untuk membuat mol tape dari tape ketan seperti ini juga caranya sangat sederhana. Cukup kita mencampurkan ketiga bahan ini. Saya akan mencampurkan gula merah ini ke dalam air cucian beras ini terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan menjadi homogen dengan air cucian beras. Air cucian berasnya dapat diambil dari air cucian beras yang baru ataupun air cucian beras yang sudah bermalam, maksimal 2 malam, atau bisa 3-4 malam jika kita simpan dengan cara yang benar. Nah, sekarang air cucian berasnya sudah bercampur secara homogen dengan gula merah, dan langkah selanjutnya adalah tape ketannya kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air cucian beras dan gula merah. Sekali lagi, tape ketan yang sudah kadaluarsa tetap dapat kita olah menjadi mol tape. Kalau kita menggunakan tape ketan yang masih baru, sebenarnya cukup sayang, lebih baik kita konsumsi saja tapenya. Nah, setelah ini kita aduk-aduk, kita hancurkan tapenya sampai tercampur secara merata dengan air cucian beras dan gula merah. Setelah dirasa cukup tercampur dengan baik, langkah selanjutnya adalah kita siapkan jerigen yang berukuran 5 liter. Ini adalah jerigen yang berukuran 5 liter. Akan saya jadikan sebagai tempat penampungan untuk mol tape dari tape ketan, sekaligus menjadi wadah fermentasi. Nah, sekarang akan saya masukkan karena tapenya tidak dapat dimasukkan secara lancar, maka akan saya masukkan terpisah menggunakan tangan. Oke. Nah, sekarang kita selesai memasukkan bahan mol tape ini ke dalam jerigen, dan untuk selanjutnya mol tape ini akan kita simpan di tempat yang teduh selama 5-7 hari dan kita tutup dengan tidak rapat. Artinya antara bagian dalam dengan bagian luar dari jerigen ini masih ada aliran udara, karena fermentasi yang kita gunakan adalah fermentasi aerob atau fermentasi yang masih membutuhkan udara. Kita simpan selama 5-7 hari dan setiap pagi kita cek dengan membalik-balikan atau menggoyangkannya supaya bahan yang ada di dalam jerigen ini menjadi tercampur secara merata dan proses fermentasinya bisa berlangsung dengan lebih cepat. Setelah 7 hari kita buka dan kita cium. Jika tercium bau wangi tape, itu berarti bahwa mol tapenya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Untuk cara penggunaan dari mol tape ini dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara tergantung tujuan penggunaannya. Jika mol tape ini kita gunakan sebagai dekomposer pada pembuatan pupuk kompos atau pematangan pupuk kandang, maka mol tape ini dapat kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:5. Setelah itu kita tambahkan gula dengan perbandingan 2:1 atau 2 bagian mol 1 bagian gula, dan setelah itu kita diamkan kurang lebih 20 menit. Kemudian kita siramkan pada kotoran hewan atau bahan kompos yang akan kita fermentasi menjadi pupuk. Sedangkan dalam penggunaan untuk pembuatan pupuk organik cair, mol tape dapat kita campurkan dengan gula dengan perbandingan 1:2, dan setelah itu kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:5, dan kemudian kita jadikan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair. Untuk fermentasi pakan ternak,
Mol tape dapat kita campurkan dengan gula dengan perbandingan 1:2 atau 1 bagian gula, 2 bagian mol tape, lalu kita campur dengan air dengan perbandingan 1:5, kemudian kita siram-siramkan pada pakan ternak yang akan kita fermentasi. Kita diamkan selama 3 hari dan setelah itu pakan ternak siap untuk kita berikan pada ternak peliharaan kita. Jika kita gunakan sebagai pupuk atau dalam pemberian langsung pada tanaman, maka mol tape ini cukup kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:10 dan kita berikan gula sedikit sebagai pengaktif, dan setelah itu kita siramkan pada area perakaran dari tanaman kita. Jika kita semprotkan pada daun yang sekaligus dapat berfungsi sebagai fungisida, maka mol tape ini dapat kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:15 dan ditambahkan gula sedikit. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 20 menit, lalu kita semprotkan pada seluruh bagian dari tanaman kita. Nah, teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat mol tape dari tape ketan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi para petani organik. Salam organik!